Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang upaya apa yang saya lakukan untuk melibatkan orang tua dalam pendidikan anak. Tentunya dengan versi saya sendiri. Karena saya adalah seorang pengajar TPQ, maka saya akan membahas dari sudut pandang tempat saya mengajar, yaitu TPQ. Kita sering mendengar sebuah pernyataan al-ummu madrasatul ula, yang artinya seorang ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Maka dari itu, sudah seharusnya orang tua, terutama seorang ibu, ikut berpartisipasi dan berkolaborasi dengan guru dalam masalah pendidikan anak-anaknya. Meskipun sejatinya orang tua sudah ikut berpartisipasi dalam pendidikan anak, dalam hal ini adalah materi, namun yang akan saya bahas di sini adalah dari sisi keterlibatan waktu dan tenaga. Lalu, apa saja sih cara yang saya lakukan agar orang tua terlibat dalam pendidikan anak? Di sini saya akan membahas 5 poin. Jadi, simak baik-baik ya. Yang pertama, membuat komunikasi yang aktif antara guru dan wali santri. Tentunya, cara ini sudah diterapkan di banyak lembaga pendidikan. Maka tidak asing lagi cara atau metode ini. Komunikasi yang aktif antara guru dan wali santri bisa diupayakan dengan cara membuat grup WhatsApp di mana anggotanya adalah kita sebagai wali kelas dan para orang tua santri. Di grup tersebut, kita bisa sharing tentang apa saja. Tentunya hal yang menarik untuk dibahas, namun tidak keluar dari konteks pendidikan dan lingkungan sekolah. Salah satu yang sudah saya terapkan adalah pembahasan tentang materi yang telah disampaikan di kelas bersama anak-anak. Sehingga orang tua mengetahui materi apa saja yang sudah dibahas di setiap harinya. Hal tersebut menjadikan orang tua tahu ketika anak tertinggal dalam mencatat materi dikarenakan izin ataupun hal yang lain, dapat memudahkan orang tua dalam membersamai anak-anak ketika murojaah materi di rumah. Karena beberapa orang tua jarang memeriksa buku catatan anak ketika mereka pulang dari kegiatan belajar. Yang kedua, yaitu dengan memberikan tugas sederhana yang bisa dikerjakan anak bersama orang tua di rumah. Dengan cara ini, orang tua bisa membersamai anak dalam mengerjakan tugas di rumah. Hal tersebut menjadikan orang tua lebih peduli dengan apa yang dilakukan anaknya. Contoh dari tugas sederhana agar orang tua dapat membersamai anak dalam belajar adalah dengan menyimak hafalan ataupun tilawah anak. Kemudian didokumentasikan dalam bentuk foto maupun video. Kemudian dikirimkan kepada guru. Hal tersebut menjadikan orang tua lebih dekat dengan anak dan mereka mengetahui sampai mana pencapaian hafalan ataupun tilawah anak mereka sendiri. Yang ketiga, sharing tentang pengalaman dalam mendampingi anak belajar. Kita bisa sesekali mengadakan sharing tentang pengalaman dalam menghadapi ataupun mendampingi anak belajar dengan tujuan saling menguatkan
bukan saling membandingkan. Karena tentunya di antara para orang tua, ada orang tua yang memang sangat peduli dengan pendidikan anak. Biasanya karakter orang tua inilah tanpa kita suruh untuk menyimak hafalan ataupun tilawah anak, dia sudah melakukannya setiap hari. Nah, orang tua seperti ini bisa kita jadikan sebagai motivator agar orang lain termotivasi untuk dapat mengikutinya. Yang keempat, libatkan orang tua dalam kegiatan anak. Perlunya melibatkan orang tua dalam kegiatan anak. Contohnya, dalam hal ini ketika kegiatan dalam lingkungan sekolah ataupun TPQ, seperti haflah ataupun wisuda, ataupun kegiatan yang lain. Kita perlu melibatkan orang tua, entah itu sebagai seksi acara, konsumsi, dokumentasi, ataupun yang lain. Sehingga orang tua merasa dibutuhkan, dirangkul, dan juga bisa ikut merasakan euforia di balik panggung yang jarang dilihat ataupun dirasakan oleh orang tua. Yang kelima, dan inilah yang terakhir, mengadakan kelas khusus untuk pembinaan orang tua. Karena saya sebagai guru TPQ, maka dalam hal ini tentunya yang saya maksudkan adalah kelas dalam bimbingan cara membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Dengan program ini, saya berharap orang tua mendapatkan pemahaman tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang fasih, sehingga ketika menyimak hafalan ataupun tilawah anak, tidak asal mendengarkan, namun juga mengoreksi bacaan anaknya sesuai dengan kaidah, baik dari sisi makhorijul huruf, sifat, maupun tajwidnya, ataupun yang lain. Karena saya sendiri mengalami beberapa anak ketika diberi tugas untuk tilawah dan orang tua menyimak, kemudian direkam, dalam rekaman tersebut orang tua dalam hal membetulkan atau mengoreksi masih banyak kekeliruan. Hal ini menjadikan saya ingin sekali mengadakan kelas khusus untuk wali santri, agar bacaan mereka lebih baik lagi, bahkan kalau bisa mereka ikut serta menyetorkan hafalan Al-Quran. Selain itu, kelas khusus ini juga bisa difungsikan sebagai wadah ataupun sarana untuk sharing secara langsung dalam pendidikan anak nantinya, sehingga orang tua dan guru dapat menyatukan visi dan misi dalam pendidikan anak-anak kita. Demikian upaya atau cara yang akan saya lakukan agar orang tua dapat terlibat dalam pendidikan anak. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan nantinya oleh para pemirsa dan khususnya untuk pembuat video. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.